Kita akan menyelesaikan soal ini ya. Dari gambar ini ditanyakan berapakah gaya tegangan tali dari kedua tali ini. Nah, dua tali ini diikatkan pada dua posisi berbeda dengan digantungkan beban sebesar 200 Newton. Kita akan cari gaya tegangan talinya. Nah, setelah kita tahu gambarnya model ini, maka kita terjemahkan dulu dalam grafik sumbu X dan sumbu Y. Kita buat grafiknya di sini. Ya, tak usah nak bagus-bagus. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, ini grafik X, Y. Selanjutnya kita terjemahkan gambar yang ini, gambar awal soal tadi. Nah, kita buat garis pertama dari soal ini ya. Nah, ini tali 1 ya. Kita buat simbol T1. Kemudian tali yang digantungkan bentuknya sesuai gambar ya. Ini kan ya. Nah, kita buat seperti ini. Sesuai gambarnya. Nih, ini adalah tali 2. Nah, yang ke bawah ini kita lihat ya. Nah, ini adalah beban. Maka beban itu di sini posisinya. Ini adalah beban disimbolkan dengan berat W ya. Nah, sudah dapat 3 titik garis yang diambil dari data soal ini. Sekarang kita tarik garis ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk T1 dia berada pada sumbu X, maka tidak memenuhi bidang koordinat yang bisa ditarik garisnya ya. Nah, sekarang pada tali 2 ini dia membentuk sudut. Maka kita tarik garis ke bawah terhadap sumbu X. Ini kita beri titik namanya T1 X. T1 X, T2 ya. Ini T2. T2 X. Kemudian ini kita tarik terhadap sumbu Y. Dapat satu titik baru namanya T2 Y pada sumbu Y. Ini T2 pada sumbu X namanya T2X ya. Nah, W atau gaya berat ini sama seperti T1, dia tidak bisa kita tarik garis ke bawah dan ke atas ya karena dia berada pada sumbu. Nah, kemudian kita akan meninjau pada sumbu X dan sumbu Y itu ada gaya tegangan berapa ya. Kita bisa lihat dari gambar ini, pada sumbu X itu ada 2 komponen, T1 dan T2X. Pada sumbu Y ada 2, T2Y dan W. Nah, kita lihat syarat keseimbangan pada benda tegar itu adalah jumlah gaya ya, syarat seimbang itu adalah jumlah gaya sama dengan 0. Nah, pada sumbu X itu ada 2 komponen, yaitu ada T1 dan T2X. Maka jumlah gaya pada sumbu X itu sama dengan 0. Nah, pada sumbu X ada 2, T1 dan T2X. T1 dan T2X itu kita jumlahkan harus sama dengan 0. Nah, karena T1 dan T2 ini tidak berada pada posisi yang sama, yaitu keduanya berseberangan, maka T2 itu T2X bertanda negatif. Ya, maka kita buat di sini T1 min T2X sama dengan 0. Kita pindahkan ke sebelah kanan, maka T1 sama dengan T2X. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama pada sumbu X. Sekarang pada sumbu Y. Kita lihat pada sumbu Y ada T2Y dan W. Nah, pada sumbu Y ada komponen W
dan T2Y. Maka jumlah gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0. Kita masukkan W, ya, jumlahkan gayanya, ditambah T2Y itu sama dengan 0. Karena W dan T2Y ini pada sumbu Y, dia tidak berdekatan, dia berseberangan, ya, tidak bersamaan maksudnya. Dia berseberangan, maka yang di seberangnya itu bertanda min. W min T2Y sama dengan 0. Kita pindahkan T2Y menjadi bertanda positif. Nah, W itu sama dengan T2Y. Maka ini kita buat sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, kita akan mencari berapakah besar T2X dan T2Y itu. Nah, dari sini kita bisa lihat sudutnya berapa. 53. Ini pakai sistem koordinat, ya. Maka besar dari gaya ini adalah besar gaya dikali dengan sudut, ya. Ini sudutnya 53 derajat. Maka kita cari dulu, ya, besar sumbu X, besar jumlah gaya 2 pada sumbu X, yaitu T2X itu sama dengan T2 cos sudut, ya. Nah, kita masukkan harganya. T2 cos dari 53 itu cos 53, kita pencet tombol kalkulator, itu adalah 0,6, ya. T2 kali 0,6, maka besar T2X itu adalah 0,6 T2, ya. Kemudian pada sumbu Y itu ada T2Y yang besarnya adalah T2 dikali sin sudut theta, T2 dikali sin 53. Oh, ini lupa cos, ya. Sin 53, T2 sin 53 itu 0,8, maka T2Y sama dengan 0,8 T2, ya. Nah, ini sudah dapat hasilnya. T2Y 0,8 T2. Nah, kita kembali ke persamaan 1 yang ini, dan persamaan 2 kita substitusikan. Pada persamaan 1 itu ada persamaannya, yaitu T1 sama dengan T2X, ya. T2X 0,6 T2, 0,6 T2 ini adalah T1. Nah, persamaan yang kedua, persamaan 2 ini kita lihat, ya. Nih, W T2Y. Persamaan 2 W sama dengan T2Y. T2Y berapa? T2Y ini 0,8 T2. Itu besar W. Sekarang kita lihat berapakah besar dari masing-masing ini, ya, harga T1 dan T2. Nah, dari sini kita lanjutkan ke atas, ke sini, ya. Nah, dari sini W itu tadi sama dengan, ya, 200 Newton. Itu adalah W. W sama dengan 200 Newton, maka 200 sama dengan, ya, dari sini asalnya 0,8 T2, maka T2 adalah 200 dibagi 0,8, hasilnya 250 N. Nah, selanjutnya T1 kita ambil dari persamaan ini 0,6 T2. T1 sama dengan 0,6 dikali T2. 0,6 dikali 250, hasilnya adalah 150
Newton. Ini T1. Jadi kesimpulannya itu bisa kita tuliskan T1 150 Newton, T2 250 Newton. Nah, demikianlah langkah-langkah menjawab soal ini ya. Ikuti saja step by step langkahnya. Jika terlalu cepat, silakan boleh di skip sebentar-sebentar agar nanti mendapatkan langkah yang pas dan tepat untuk menjawab soal-soal tipe seperti ini. Silakan dicoba.